Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu tentang metode penyederhanaan rangkaian listrik. Pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana sebuah resistor yang dihubungkan dalam satu rangkaian listrik dan kita mampu menyederhanakannya dan untuk mengetahui besaran-besaran listrik yang ada pada rangkaian tersebut, misalnya besaran arus, tegangan, tahanan, maupun daya listrik. Inti materi kita yang pertama adalah rangkaian seri, rangkaian paralel, rangkaian seri dan paralel. Kita berempat adalah kita akan bicara tentang transformasi Y delta atau hubungan segitiga bintang. Tujuan untuk pembelajaran kita yaitu kalian mampu mendefinisikan rangkaian seri dan paralel, mampu menghitung dan mengukur tahanan tunggal yang ekivalen dengan sekumpulan resistor. Yang ketiga adalah kalian mampu menerapkan hukum Kirchhoff arus dan tegangan pada rangkaian listrik. Dan yang keempat adalah kalian mampu menyambung dan menghitung rangkaian tahanan seri paralel. Cara penilaian: menyelesaikan tes yang diadakan pada akhir materi. Baik, pertama kita akan belajar tentang rangkaian seri. Rangkaian seri yaitu rangkaian dihubungkan seperti ini. Ini adalah contoh rangkaian seri. Hanya ada satu jalur listrik. Jadi seberapa banyaknya komponen, misalnya di sini sumber tegangan, menyuplai arus pada tahanan, tegangan pada tahanan R1, tahanan R2, tahanan R3. Ada 3 tahanan. Di sini menyuplai arus. Karena satu jalur listrik, maka arus itu sama pada setiap komponen. Yang terbagi adalah tegangan, kita lihat di sini. Jadi tegangan dari sumber akan terbagi, sebagian jatuh di T1, R1, R2 adalah jatuh tegangan pada V2 ada jatuh tegangan pada R2, V3 adalah jatuh tegangan pada R3. Ini yang disebut dengan istilah tegangan individual. Arus pada rangkaian, kita lihat di sini arus kita anggap arus dari sumber yaitu IS atau I sumber itu mengaliri pada rangkaian yang terdiri dari 3 tahanan. Arus di sini kita anggap sebagai I1, di sini adalah I2, 3. Jadi karena hanya ada satu jalur listrik, maka arus rangkaian adalah I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. Jika ada 4R maka sama dengan 4. Jadi hanya ada satu arus, jadi kita bisa anggap I. Nah, V sumber juga bisa kita sebut sebagai V total atau V saja. Ini tergantung bagaimana kita mengartikannya. Intinya kalian paham saja bahwa ada V sumber itu sama saja dengan V total, sama saja dengan V besar ya. Yang kemudian kalau arus I sumber bisa sama saja dengan I total, sama saja dengan I besar. Tegangan pada rangkaian tadi adalah V sumber tadi atau V besar atau VS boleh, itu sama dengan jumlah, jadi tegangan yang terbagi di R1 yaitu V1, yaitu V2, V3 dan seterusnya. Pada rangkaian tadi kita lihat V dengan hukum Ohm, kita kembali lagi ke hukum Ohm. V sama dengan I dikali R. Pada R1 maka V1 adalah sama dengan I dikali dengan R1.
V2 adalah tegangan pada R2. Jadi kita lihat dengan hukum Ohm, maka V2 adalah sama dengan I dikali R2. V3 demikian, I dikali R3 dan seterusnya. Sama dengan matematika biasa, I sama dipindahkan, jadi I dikalikan dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Jadi kita lihat juga di mana misalnya V1 itu adalah sama dengan I dikali dengan R1. Bisa juga I ini kan bisa I total, bisa I sumber, I saja. Jadi kita anggap I adalah bagian dari total. Jadi I total kita bisa tulis di sini misalnya V total I total kali R total yang total. Maka I total sendiri adalah sama dengan V total dibagi dengan R total. Jadi kita bisa masukkan I dihilangkan, muncullah V total dibagi dengan R total dikalikan dengan R1, seperti itu. Jadi kalian bisa kolaborasi rumus-rumus yang ada. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 2. Kita akan membuktikan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian seri, yaitu jumlah total tegangan adalah perkalian antara arus dan tahanan pada suatu rangkaian tertutup. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah sama dengan 0. Jumlah V total adalah sama dengan jumlah I dikali R atau arus dikali tahanan pada R1 sesuai dengan rangkaian tadi, ditambah dengan I dikali R2 tambah dengan I kali R3 tambah dengan IRN jika lebih dari 3R tadi. Atau jumlah tegangan pada setiap komponen jika dijumlahkan harus sama dengan tegangan sumber. Jadi misal V sumber itu sama dengan 12, maka tegangan 12 volt ini harus habis terbagi di 3R tadi. Misalnya V1, V2, V3. V1 misalnya sudah dapat 6 volt, maka sisanya 6, misalnya jatuh di sini 3 volt. Berarti sisa 3 volt harus jatuh di sini. Ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 12. Atau jika dijumlahkan maka sama dengan 0, dapat kita artikan seperti ini. Misal V sumber sama dengan 12, kemudian seperti yang ini tadi ya, V1 6, V2 3, V3 3. Jadi bisa seperti ini atau sini saja. 12 sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 3. Atau matematika biasa, 12 kita pindah ke ruas kiri, dikurang 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. 12 kurang 6 6 kurang 3 sisa 3 kurang 3 hasilnya adalah 0. Inilah konsep daripada hukum Kirchhoff 2. Baik, kita next contoh. Pada rangkaian tadi, di sini kita misalnya R1 adalah 2 ohm, R2 4 ohm, R3 6 ohm, dan tegangan sumbernya adalah 12. Yang ditanyakan, pertama kalian menghitung tahanan total atau R total, jumlah tahanan total. Yang kedua, total arusnya berapa? I atau I total boleh. Total arus pada rangkaian ini berapa ampere? Kemudian tegangan individual, artinya tegangan di R1 ada berapa V1, tegangan di R2 adalah V2, R3 adalah V3. Kira-kira jatuh tegangan berapa dari 12 volt ini jatuh di R1 berapa volt, jatuh di R2 berapa volt. Kalau jumlahkan adalah sama dengan 12. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff berapa? Hukum Kirchhoff 2. Nah, penyelesaian total tahanan seperti biasa. Total tahanan adalah R total adalah sama dengan kita jumlahkan saja R1 ditambah R2 ditambah R3 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 12
ohm. Total arus. Hukum Ohm lagi, masih ingat? Yang penting kalian mampu ingat ya. Ini segitiga, hukum V, I dikali R. I adalah sama dengan V dibagi R. I total, kalau ditanyakan total, maka I total sama dengan yang total-total. V total dibagi dengan R total. V total berapa? V total kan sama dengan V sumber tadi. Dibagi dengan R total 12. 12 bagi 12 adalah sama dengan 1 ampere. Paham ya? Baik. Kalau sudah demikian, kita bisa melihat tadi bahwa arus pada setiap komponen pada rangkaian seri itu adalah sama. Di sini kita bisa mendefinisikan bahwa ciri-ciri rangkaian listrik, saya tidak sampaikan tadi. Ciri-ciri rangkaian seri yang pertama adalah dia hanya memiliki satu jalur listrik. Dua, arus pada setiap komponen sama, arus sama pada setiap komponen atau hambatan. Yang ketiga, tegangan yang terbagi. Jadi bisa kita katakan bahwa rangkaian seri itu sebagai pembagi tegangan. Rangkaian seri berfungsi sebagai pembagi tegangan. Oke, baik. Rangkaian seri sebagai pembagi tegangan. Kita lihat di poin C, tegangan individual. Artinya bahwa tegangan, jatuh tegangan pada setiap komponen R tadi. Ada 3 R, berarti ada 3 tegangan individual. Ada V1, yaitu sama dengan, tetap rumus hukum Ohm lagi. Harus diingat selalu ya. VI kali R, I sama dengan V per R, R sama dengan V per I. Itu wajib diingat-ingat. Jangan hafal, harus diingat. Jadi V1 jatuh tegangan pada R1 adalah I dikali R1. I tadi kita ketemu adalah 1 ampere. 1 dikali dengan R1 nilainya adalah 2 ohm. 1 kali 2 sama dengan 2 volt. Jatuh tegangan di R1 adalah 2 volt. V2 apa? I dikali R2 sama dengan 1 dikali 4. 1 ini adalah arus 1 ampere dikali 4 ohm, nilai R2 sama dengan 4 volt. Berarti 6 volt sudah habis di V1 dan V2. Jadi tegangan adalah 12 volt tadi, berarti sisa 6 volt ini. 6 volt harus jatuh di R3. V3 sama dengan I dikali R3 sama dengan 1 dikali 6 volt. Seperti demikian. Jadi kalau kita jumlahkan, V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 sama dengan 12 volt. Baik, sampai di sini saya rasa kalian bisa paham ya. Kesimpulan, jatuh tegangan paling banyak pasti terjadi pada resistor yang nilainya paling besar. Seperti kita lihat tadi, untuk R3 itu 6 ohm, maka dia memperoleh 6 volt. Ini akan kita buktikan pada praktikum. Jatuh tegangan paling sedikit terjadi pada resistor yang nilainya paling rendah seperti tadi ya. R1 2 ohm, dapatnya 2 volt. Jumlah seluruh tegangan jatuh pada rangkaian sama dengan tegangan jatuh daya. Jadi tadi kita ketemu 12. Jadi jumlah V total adalah sama dengan I dikali R1 ditambah, ini hukum Kirchhoff 2 ya, I dikali R2 ditambah I dikali R3. 12 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6. 12 pindah ke ruas kiri, kurang 2 kurang 4 kurang 6, ini harus sama dengan 0. Berarti benar ya dengan kita.
12, atau bisa kita anggap ini 12 sama dengan 12 kalau kita jumlahkan. 12 kurang 12 sama dengan 0. Demikian kesimpulan. Contoh lagi, kita coba-coba ya. Jadi seperti tadi kita masih punya, kita mau coba dengan menggunakan rumus yang lain, dengan konsep kolaborasi rumus yang lain ya. Rumus yang lain, kolaborasi rumus. Jadi di sini ada, kita anggap sebagai titik AB itu adalah tegangan VAB. Kemudian titik antara BC adalah jatuh tegangan pada VBC, dan R3 adalah titik VCD. VAB nah totalnya harus sama dengan 12. Nah, VAB kita ambil pakai rumus tadi. VAB adalah tegangan pada VAB itu sama dengan V total, jumlah tegangan total itu dikalikan dengan R1 dibagikan dengan R total. Kita ambil 12, V total adalah 12 dikali dengan R1 2 dibagi dengan totalnya adalah 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12 habis sisa 1. 1 kali 2 sama dengan 2 volt. Kemudian VBC sama juga caranya, bagaimana? V total dikalikan dengan R2 dibagi dengan R total. Jadi V total berapa tadi? 12 kali 4 bagi 12 sisa 1. Jadi dapatnya adalah 4 volt. Demikian 4 volt. VCD pun demikian. VCD adalah V total dikalikan dengan R3. Ini R3 adalah 6 dibagi dengan R total. R total berapa? 12 habis 1 dikali 6 adalah 6 volt. Kalau kita jumlahkan V total adalah sama dengan VAB ditambah VBC ditambah VCD. Harus sama dengan 12, benar kan? 2 tambah 4 6, 12. Demikian rangkaian seri. Saya rasa kalian sudah paham tentang rangkaian seri. Sekarang kita akan masuk kepada materi berikut adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel jika lebih dari satu jalur listrik. Kalau hanya satu jalur listrik maka itu disebut rangkaian seri. Kalau lebih dari satu adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel kadang disebut juga sebagai rangkaian pembagi arus. Jadi rangkaian seri sebagai rangkaian pembagi tegangan. Jadi di sini satu sumber menyuplai, kita lihat dengan sumber menyuplai arus pada tekanan R1, R2. Di sini kita lihat untuk tegangan adalah sama, V sumber sama saja dengan kita anggap di sini V1 dan V2. Yang terbagi adalah arus. Maka I sampai di titik percabangan dia terbagi oleh V1 dan V2. Sama.
arus pada rangkaian paralel itu yang terbalik. I total sama dengan I1 tambah I2. Dan kalau ada 3R maka tambah 3 2R tambah 2R. Itu adalah ampere. Jadi I1 itu apa? Sama dengan bisa V total dibagi dengan R. V total bisa sama dengan V1. Anggap ini kita pakai saja V total dibagi dengan V1. I2 sama dengan V total dibagi dengan seterusnya. V total kita keluarkan dikalikan ini matematika biasa, 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Jadi paham ya, jadi total sama dengan V total kali dengan 1/1 tambah 1/2. Atau kalau kita anggap ini sebagai R total, kita anggap sebagai R total, maka bisa saja sama dengan I total sama dengan I total dibagi dengan R total. Karena I1 itu sama dengan V total dibagi dengan R1, V totalnya itu sendiri adalah sama dengan I total dikali dengan R total. Jadi kita bisa elaborasi rumus dan hukum biasa. Jadi I1 bisa juga sama dengan I total dikali dengan R total dibagi dengan R1. Kalau mempelajari ulang-ulangnya biar bisa paham. Hukum Kirchhoff 1 hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 yang mengatakan seperti demikian, arus masuk pada titik percabangan sama dengan arus yang meninggalkannya. I total sama dengan I1 2 dibagi 2 cabang, kalau 3 cabang 3. Kalau kita jumlahkan I total sama dengan 1 ditambah 2 atau total pindah ke garis kiri dikurangi 1 ditambah 2 sama dengan jumlah seluruh arus. Ini sudah satu, jumlah seluruh arus yang memasuki titik percabangan sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya. Jadi jika ini 12, ini saya masuk 3 ampere, terbagi di sini 2 ampere, di sini 1 ampere, di sini harus ketemu lagi jadi 3 ampere. Arus yang masuk ke percabangan sama dengan meninggalkannya. Kalau misalnya masuk 3, keluar 2, yang satu tersembunyi di mana? Selanjutnya apa? Ya, demikian ya. Sudah bisa dipahami. Oke. Tahanan pada rangkaian paralel. Tahanan pada rangkaian paralel total sama dengan V total dibagi dengan V total. Biasa, kalau kita sudah ketemu tegangan sumber, itu total sudah bisa dikatakan total. Atau sebaliknya, misalnya kita sudah bisa kolaborasi, V total adalah sama dengan V total dengan kalau V total adalah sama dengan V total dibagi dengan V total. Nah, tahanan individual yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Tambah, jika ada 3R tambah 1/3 Jika hanya 2 paralel, maka kita bisa saja langsung R total sama dengan R1 dikali R2 dibagi R1 tambah R2. Nah, bagaimana kalau tahanan pada rangkaian itu tahanan 3 paralel? Kita juga bisa menggunakan cara lain. R total sama dengan R1 dikali R2 dikali R3 dibagi dengan, jika ini kita untuk dibagi dengan R2 dikali R3, misalnya kita tutup, yang kelihatan hanya R2 dibagi R3. Nah, kemudian ditambah R1 dikali R2, saat kita hilangkan R2, ditambah R1 dikali R2. Jadi ini R1 hilang, R1 hilang,
R2 hilang. Catatan, R total selalu lebih kecil daripada R terkecil. Jadi misalnya R terkecil adalah R3 5 ohm, maka R total harus lebih kecil daripada 5 ohm. Jika nilai R sama semua, maka kita bisa gunakan rumus seperti ini. R total sama dengan R dibagi dengan Rn. Jadi misalnya nilai R1 5 ohm, R2 5 ohm, R3 5 ohm, kita anggap 5 dibagi dengan 3 juga. Jadi R total sama dengan R dibagi N kalau nilai R-nya sama semua. Nah, ini ada sebuah contoh. Ada rangkaian 3 paralel. Paralel 1, paralel 2, paralel 3. Yang tadi sebelumnya kita pelajari adalah 2 paralel, ini adalah 3 paralel. Jadi ada 3 percabangan. Ada I1, ada I2, ada I1, I2, I3. 3 percabangan. Jadi arus dari sumber terbagi menjadi 3 cabang. Cabang pertama jatuh pada R1, arus cabang kedua jatuh pada R2, arus R3. Nah, yang ditanyakan apa ini? Jadi daya P1, daya yang diserap oleh R2 adalah P2, dan yang diserap oleh R3 adalah P3. Yang ditanyakan adalah kita hitung tahanan totalnya berapa. Di sini kita ketahui R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Kira-kira tahanan totalnya berapa? Itu disebut sebagai tahanan ekivalen. R total adalah tahanan ekivalen sesuai dengan inti materi yang kita pelajari. Harus individual, artinya bahwa I1 berapa, I2 berapa nilainya, I3 berapa nilainya, dan arus sumber kira-kira berapa nilainya, itu poin C. Daya individual, artinya daya P1, R1 diserap oleh 1 berapa, daya diserap oleh R2 adalah P2 berapa, dan P3 berapa. Nah, total daya kita hitung. Daya yang diserap oleh rangkaian ini itu berapa watt. Baik, kita mulai saja penyelesaian. Tahanan total R total seper R total sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 sama dengan seper R1 itu berapa? R1 2 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Jadi seper 2 ditambah seper 3 tambah seper 6. Ini matematika biasa. Kita harus samakan penyebutnya. Jadi angka berapa yang habis dibagi? 6 bisa. 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 1, 3. Jadi 3 per 6. Kita ambil 6 dibagi 3, 2. 2 dikali 1, 2. 2 per 6. 6 bagi 6, 1. 1 dikali 1, 1. Jadi seper 6. Seper R total sama dengan, kita jumlahkan 3 ditambah 2 ditambah 1, 6. 6 dibagi 6. Seper R total sama dengan 6 dibagi 6. Jadi kita perkalian silang ini. 1 dikali 6 sama dengan 6 dikalikan dengan R total. 1 dikali 6 sama dengan 6 total. Jadi R total sama dengan 6 dibagi, pindah ke ruas kiri, dibagi 6 sama dengan 1 ohm. Ini kalau kita pakai cara 1, ini kita langsung cara 1 dengan menggunakan rumus seper R total sama dengan seper R1 ditambah 10 tambah seper 3. Nah, kita coba dengan cara lain. R total sama dengan yang tadi untuk menghitung R total untuk 3R, R1 dikali R2 dikali R3, R2 dibagi dengan R2 dikali R3 ditambah unsur R2 tidak ada, di sini unsur R3 tidak ada. Sama dengan bagaimana? Berarti berapa tadi? 2 dikali 3 dikali 6 dibagi dengan 2, ini 3 dikali 6 ditambah 3 tidak ada, kita anggap 2 dikali 6
ditambah 2 dikali 3. Jadi sama dengan di sini berapa? 36 dibagi dengan 18 tambah 12 tambah 6. Di sini 18 tambah 12 tambah 6 sama saja dengan 36 dibagi 36. Mana sama tidak? Ya, sama. Ya. Demikian untuk 3R. Atau kita bisa pakai cara satu. Jadi kita sudah temukan R total adalah 1. Yang berikut adalah pertanyaan kedua adalah berapa arus individual? Yaitu kita ada punya 3R, berarti ada 3I. Ada 3 cabang. I1 yaitu sama dengan V sumber, karena tegangan sumber adalah sama dengan V1 sama dengan 3. Jadi I1 sama dengan V sumber dibagi dengan R1. 12 dibagi 2 sama dengan 6 juga. I2 sama dengan V sumber dibagi R2. Berapa? 3. 12 dibagi 3 sama dengan 2. I3 pun demikian. V sumber dibagi R3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ini kalau kita jumlahkan, I total adalah sama dengan V total dibagi dengan R total. V total berapa? V total adalah 12 dibagi R total satuan tadi. Jadi kalau kita hasilnya sama, penjumlahan individual harus sama dengan R total. Ini tepatnya ini sesuai dengan hukum Kirchhoff berapa? Hukum Kirchhoff arus atau Kirchhoff 1 yang menyatakan arus yang masuk ke titik percobaan sama dengan arus yang meninggalkannya. Jadi jumlah I ada sama dengan I1 ditambah I3 12 sama dengan berapa? 4 ditambah 12 sama dengan 12 tambah 12 kurang 12 sama dengan 6. Jadi satu tertentu pada daya individual. Daya individual adalah daya yang diserap oleh 3 komponen R kali V1 yaitu sama dengan V dikali I. V sama dengan V dikali I. Jadi V berapa? V sumber 12 dikali I. 1 adalah 6. Jadi ketemunya di bawah 2. V sumber dikali I 2 sama dengan 12 dikali I berapa? 4. Ketiga demikian juga V12 dikali 2 dapatnya itu sama dengan 22. Kalau kita jumlahkan juga sama dengan daya total P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 sama dengan 144 watt. Atau kita bisa yang total-totalnya P total sama dengan P total atau V sumber dikali dengan total. 12 dikali dengan 12 sama dengan 3. Demikian kita sudah bisa menjawab contoh soal tadi. Kita akan masuk kepada inti materi ketiga, yaitu rangkaian seri paralel. Kombinasi antara rangkaian seri dan paralel. Setelah kita ini adalah contoh rangkaian seri dan paralel. Di sini ada satu rangkaian seri yang dihubungkan dengan 2R secara paralel. Tujuan kita belajar materi ini adalah untuk bagaimana kita mampu menyederhanakan rangkaian yang agak rumit, kita sederhanakan untuk mengetahui R ekivalennya. Tujuannya untuk kita bisa mengetahui besaran-besaran arus maupun tegangan dan daya yang jatuh pada setiap komponen. Ada komponen R1, komponen R2 dan 3 yang disuplai dari sumber tegangan VS atau V total, V sumber. Nah, di sini kita lihat dari sisi tegangan dulu.
ini ada satu rangkaian seri. Di sini kita ada V1 dan ada V2. Jadi kalau kita mengukur tegangan pada rangkaian seri, jatuh tegangan ada dua ini. Kalau kita sederhanakan paralel menjadi satu R ekivalen atau R paralel, maka akan ada, kalau kita sederhanakan, rangkaiannya akan berubah menjadi seperti ini. Ini R1, R paralel yang terdiri dari R2 paralel dengan R3. Jadi kita kalau melihat dari tegangan, maka terbagi di sini ada V1 dan ada V2. Ada dua. Jadi tegangan terbagi, yaitu V1 jatuh tegangan pada R1 dan V2 adalah jatuh tegangan pada R paralel. V2 ini bisa sama dengan V paralel, jatuh tegangan pada R2 dan R3. Kemudian bagaimana dengan arus? Arus kalau kita lihat, arus sumber masih satu jalur listrik pada R1. Jadi I1 itu dari sisi tegangan tadi ya, dari sisi tegangan. Kalau kita lihat dari sisi arus, maka I itu sama dengan I1 saat sampai pada titik, anggap saja ini titik A, titik B, dan titik C. Sampai pada titik B, di sini sudah mulai bercabang arusnya, terbagi. Ini berarti sama dengan I2 terbagi ditambah dengan I3. Jadi I1 atau I sumber itu sama dengan I1 terbagi. Jadi misalnya I adalah 3, ya 3 ampere di sini itu sama saja dengan yang jatuh pada R1 sama dengan nanti terbagi, 3 ini terbagi, misalnya jatuh di I2 itu 2, sisanya 1 misalnya jatuh di 3. Jadi arus yang masuk pada percabangan sama dengan yang meninggalkannya 3. Itu sebagai contoh seperti itu. Nah ini dia, I sama dengan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Misalnya tegangan 24 volt dan tahanannya R1 15 ohm, R2 47 ohm, dan R3 27 ohm. Ditanyakan, kita menghitung arus total, kira-kira I-nya berapa ini? Arus totalnya berapa? Kemudian arus individual, I2 berapa, nilainya berapa ampere, I3 itu berapa ampere. Tegangan individual tadi kita di sini, jadi V1 itu berapa volt, V2 atau V paralel itu berapa volt. Juga yang ditanyakan adalah daya, berarti di sini ada P1, ada P2 dan ada P3. Penyelesaian, kita menghitung R total dulu, kita sederhanakan rangkaian dulu. Seperti yang gambar tadi, sederhanakan dulu rangkaian paralel. R paralel tadi kan seperti ini, kita gambar lagi supaya kalian tidak usah terlalu bingung. Ini adalah R paralel, R2, R3, ini R1. Jadi R paralel adalah R2 dikali R3 dibagi dengan R1. Ini kalau hanya 2R, seperti pelajaran kita tadi sebelumnya. Kalau 3R gimana? Tuh. Jadi R2 dikali R3 sama dengan nilai R2 adalah 47, R3 27, 47 dikali 27 dibagi dengan 47 ditambah 27 sama dengan 17 ohm. Nah, rangkaian ini sudah ekivalen. Ini disebut rangkaian ekivalennya adalah 1R. Ini R ekivalennya adalah R paralel. 2R tersebut
itu sudah digantikan dengan satu R paralel dengan nilai 17 ohm, menggantikan yang nilai 47 ohm dan 27 ohm untuk R2 dan R3. Jadi rangkaian sudah disederhanakan seperti ini. Jadi kita sudah bisa temukan kalau pada ini sudah menjadi suatu rangkaian seri yang terdiri dari 2 R, yaitu R1 dan R paralel. Jadi pada rangkaian seri yang terbagi adalah tegangan arusnya tetap sama, cuma arusnya nilai arus belum kita ketahui di kasus ini. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung R totalnya. R total adalah sama dengan R1 ditambah R paralel, karena rangkaian seri kita jumlahkan saja. Jadi sama dengan 15 R1 ditambah R paralel adalah 17, sama dengan 32 ohm. Jadi kita sudah temukan nilai R total adalah sama dengan 32 ohm. Langkah kedua kita menghitung nilai arus total. I total sama dengan V total dibagi dengan I total, atau V sumber, atau V dibagi dengan R total. Jadi V sumbernya adalah 24 dibagi dengan total 32. Maka arus rangkaian, arus yang disuplai dengan tegangan 24 volt itu pada 3R tadi, satu seri R dengan 2R paralel, itu membutuhkan arus 0,75 ampere. 0,75 ini adalah I yang mengalir pada rangkaian. Nah, sekarang kita menghitung tegangan sumber. Tegangan individual. Kalau kita lihat tadi di rangkaian yang sudah disederhanakan, ini ada R1 dan R paralel. Jadi ini V1, ini V2. R1, R paralel. Arusnya adalah sama pada satu rangkaian ini V sumber. Maka V1 adalah sama dengan, kita lihat di unsur R1 saja, jangan lihat yang tempat yang lain, jangan lihat di RP atau V sumber. Kita lihat di sini. Unsur di sini adalah V1, ada I dan ada R1. V1 yang belum diketahui, R1 nilainya berapa? I 0,75. Kenapa kita ambil I? Sesuai dengan rumus tadi, I itu sama dengan I1. Jadi kalau di sini adalah I1, I1 sama dengan I adalah, ini juga bisa kita anggap nilai I1. I total sama dengan I1 sama dengan total, jadi kita ini adalah 0,75 dikali dengan R1, nilai R1 adalah 15. Jadi jatuh tegangan di R1 adalah 11,25 volt. Nah, bagaimana dengan V2 atau V paralel? Nah, V2 V paralel itu adalah I tetap sama. I, ini kan I, tetap I adalah 0,75 dikali dengan R paralel adalah 17. Ketemunya 12,75 volt. Kita buktikan. V sumber tadi berapa? 24. 24 sama dengan V1 11,25 tambah 12,75. Ini 24 sama dengan 24, atau 24 ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 2. Baik, sudah bisa dipahami ya. Jadi kita buktikan, jadi tegangan pada rangkaian seri terbagi, kalau kita jumlahkan, tegangan habis terpakai harus sama dengan tegangan sumber. 11,25, 575 jatuh di V paralel. Nah, sekarang kita coba menghitung kira-kira berapa. Jadi jadi langkah keempat adalah kita menghitung nilai arus individual. Individual berarti arus yang ada pada R1, R2 dan R3. Jadi ada I1, ada I2, I3. I1 kan sama dengan V1 dibagi dengan R1. Jadi V1 11,5 bagi sama dengan 7. Ini sama saja dengan nilai I total.
karena dia satu jalur listrik tadi 0,75. Nah, ini yang nanti akan terbagi di I2 dan I3. I2 adalah V paralel atau V2 dibagi dengan R2. 12,75 dibagi dengan nilai R247 adalah 0,271 ampere. Sisanya berapa dari 0,75? Jadi I3 adalah sama dengan V2 tetap karena atau V paralel. Kita coba buka rangkaian lagi. Ini adalah V paralel atau V2, atau V2 di sini adalah nilai V1. Dua seri. Ini seri 1, seri 2. Jadi ada dua seri. Kalau seri yang terbagi tegangan berarti ada dua seri, maka ada dua tegangan terbagi. Nah, jadi I2 tetap kita gunakan V2, I3 pun tetap kita gunakan V2. Karena dia ada pada satu seri. Nah, jadi 12,75 dibagi 27 adalah sama dengan 0,472. Kalau kita jumlahkan itu sama dengan 0,75. Ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, yaitu I total sama dengan I1 terbagi I2 dan I3. Kalau kita jumlahkan adalah seperti demikian. I total sama dengan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Jadi I total ini 0,75 sama saja dengan 0,271 ditambah 0,472. 0,75 sama dengan 0,75. 0,75 kurang 0,75 sama dengan 0. Harus sama dengan keluar atau belakang harus sama dengan 0. Nah, yang terakhir itu kita menghitung daya individual dan total daya. Daya individual itu daya yang diserap oleh setiap komponen. Jadi ada komponen R1, R2, dan R3, maka ada P1, ada P2, ada P3, dan kita jumlahkan totalnya berapa. P1 adalah sama dengan V1 dikalikan dengan I atau I1 juga boleh. Jadi V1 11,25 dikali I0 I1 atau I 0,75 karena I1 sama dengan I. Jadi dapatnya adalah 8,44 watt. P2 sama dengan V2 dikali I2. V2 berapa? 12,75 dikali I2. I2 0,271 dapatnya 3,455 watt. P3 tetap V2 dikali 3. Di paralel tadi ini 2. Ini seri kedua. Itu ada 2R yang hubung paralel. Jadi 12,75 dikali 0,475 sama dengan 6,018 watt. Kalau kita jumlahkan P total sama dengan P1 ditambah P2 sama dengan 17,913 watt, atau bisa sama dengan, bisa kita mendekati 18 watt. Atau P total sama dengan V sumber dikali dengan, atau V total dikali dengan I total, sama dengan V sumber berapa? 24 dikali dengan I total, atau I sama dengan 0,75 yang mendekati sama dengan 18 watt. Jadi harus sama. Jadi total daya yang diserap oleh rangkaian adalah 18 watt. Yang dibagi ada diserap oleh R1 8,44 watt, yang diserap oleh P2 adalah 3,445 watt, diserap oleh P3 adalah 6,018 watt. Demikian untuk rangkaian seri paralel. Ini adalah latihan dengan rangkaian yang sama, dengan nilai R yang sama, hanya saja nilai R3 itu adalah nomor mahasiswa. Jadi kalau nomor mahasiswa kalian di belakangnya itu misalnya 20, maka dianggap R3 adalah 20 ohm. Di belakangnya misalnya 17, maka itu adalah 17 ohm. Kalau di belakangnya 05, maka itu adalah 5 ohm gitu. Nah, kalian kira berapa volt? Dengan acuan P2 itu adalah sama dengan 3,5 watt. Terima kasih, kita jumpa lagi di bab 4.